Kamu pasti pernah menyaksikan sebuah diskusi yang awalnya tentang ide, kemudian perlahan berubah menjadi serangan pribadi. Saat itu, biasanya kita merasa ada sesuatu yang bergeser dari ruang berpikir menjadi ruang menyerang. Dalam logika, fenomena ini disebut ad hominem, yang berarti serang orangnya, bukan argumennya. Seolah-olah karakter pribadi otomatis menentukan kebenaran sebuah gagasan. Padahal, tidak selalu begitu. Menariknya, ad hominem sering muncul bukan karena kita ingin jahat, tetapi karena kita ingin cepat. Memang, lebih mudah menyerang seseorang daripada membedah logikanya. Ini semacam jalan pintas mental, cara cepat untuk merasa menang, tanpa benar-benar berpikir. Ada 3 bentuk ad hominem yang harus kita ketahui. 1. Ad hominem, abusive. Ketika kita menyerang karakter seseorang. Contoh, pendapatmu salah karena kamu itu malas. Kalimat yang terdengar kuat, tapi rapuh secara logika. Kedua, ad hominem circumstantial. Ketika kita mengaitkan pendapat seseorang dengan kepentingan pribadinya. Contoh, kamu bilang begitu karena kamu kerja di sana. Padahal, argumennya tetap harus diuji. Ketiga, tu quoque, kamu juga. Ini adalah serangan balik berbasis kemunafikan. Contoh, kok kamu ngomong gitu? Kamu sendiri juga nggak konsisten. Ini mengalihkan fokus dari ide menjadi balas dendam emosional. Kenapa ini bahaya? Masalahnya bukan hanya diskusi jadi panas. Ad hominem membuat kita berhenti menilai isi pikiran dan mulai menilai siapa yang mengucapkannya. Dan ketika itu terjadi, kualitas berpikir kita menurun tanpa kita sadari. Dan bagaimana cara kita menghindarinya? Pertama, kembalikan fokus pada ide. Tanyakan pelan dalam hati. Apa logika di balik argumen ini? Memang hanya pertanyaan kecil, tapi sangat menenangkan. Kedua, pisahkan argumen dari orangnya. Seseorang mungkin punya kelemahan, tapi idenya bisa tetap bernilai. Ketiga, kelola emosi sebelum menjawab. Banyak serangan pribadi lahir dari ego yang merasa diserang. Tarik napas, dan beri ruang untuk berpikir. Terakhir, ajukan ajakan lembut. Boleh kita kembali ke inti argumennya? Kalimat ini sederhana, tapi bisa menyelamatkan kualitas diskusi. Pada akhirnya, diskusi bukan tentang menang atau kalah. Diskusi adalah proses menemukan kebenaran bersama-sama, dengan pikiran yang jernih. Dan memahami ad hominem, membantu kita kembali ke tempat itu. Tempat di mana logika dan ketenangan bisa bernafas. Karena pikiran yang tenang selalu melihat lebih jelas. Dan terima kasih sudah nonton sampai sini. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, like, komentar, dan subscribe akan sangat membantu. Biar ruang tenang ini bisa terus kita jaga bersama.